ibadah kita di hari ini. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan sebab Dia Raja di atas segala raja. Untuk itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini Tuhan kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau sebab Engkau Raja di atas segala raja Bapa. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami, terima kasih buat penjagaan-Mu dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau terus menyertai setiap langkah kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik udah siap memuji Tuhan ya? Oke. Sukacita, tetap kita memuji nama Tuhan. Mari kita katakan pada teman kita, sayang, sayang, haleluya. Iya, betul. Kita dicinta sama Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan.
indah kabari dan Tuhan terbaik bagiku. Haleluya. Amen. Haleluya Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya Yesus. Amen. Amen. Haleluya Yesus. Amen. Amen. Amin. Halo adik-adik, wow, kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, kita telah berdoa. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap dong? Kalau sudah siap, pasti Alkitabnya sudah siap. Atau ayo deh persiapkan deh, taruh di depan biar kita dengar firman Tuhan sama-sama. Oke, hari ini firman Tuhan yang akan Om Faat sampaikan yaitu 10 orang kusta. 10 orang kusta atau 10 orang yang sedang sakit kusta. Nah, yuk kita baca ayatnya di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Buka Alkitabnya, Om Faat baca, nanti adik-adik ikuti di Alkitabnya masing-masing. Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perhatikanlah atau perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu?" Wah. "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang telah kita baca ini, yaitu di mana menceritakan bahwa Yesus ada di sebuah tempat, sedang berada di sebuah tempat. Nah, ada 10 orang datang mendatangi Yesus, dan ke-10 orang ini adalah yaitu orang-orang yang sakit atau punya penyakit kusta. Apa yang mereka lakukan waktu mereka melihat Yesus, bertemu dengan Yesus?
Karena mereka di dalam keadaan sedang membutuhkan pertolongan, ingin disembuhkan, maka mereka meminta pertolongan kepada Yesus. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita lihat di ayat yang telah kita baca tadi, ya, kalau ayat 12. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka datang kepada Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka minta pertolongan, mereka minta belas kasihan, mereka minta disembuhkan. Nah, Yesus karena di dalam dirinya penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih, maka apa yang diminta oleh orang ini diberikan. Jadi, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menaruh belas kasihan pada orang-orang yang sedang sakit itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pergilah, perlihatkanlah dirimu. Mereka langsung sembuh. Buktinya mereka sembuh, yaitu kita melihat di ayat yang ke-15. Nah, kita melihat, ayo buka Alkitabnya, baca, diperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, berarti mereka telah alami kesembuhan yang dari Yesus. Dan ada salah satu di antara ke-10 orang ini, ketika dia melihat tubuhnya, melihat seluruh tubuhnya telah disembuhkan, telah tahir dari kustanya, dia kembali sambil memuliakan Allah. Dia kembali sambil memuliakan Allah. Dia bukan kembali memuliakan Allah dengan suara yang pelan atau bisik-bisik, tidak. Tapi yang dilakukan di sini kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kalau suara nyaring seperti apa adik-adik? Seperti begini. Iya, bukan. Atau terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Iya, bukan. Ayo coba siapa yang bisa kasih contoh? Nah, kalau disebut suara nyaring, Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, suaranya kencang. Dan bukan hanya suaranya yang kencang adik-adik, atau suaranya nyaring, tapi ia tersungkur di depan kaki Yesus. Bukan jauh dari Yesus, bukan membelakangi Yesus, tapi di depan kaki Yesus dia tersungkur. Kalau kita perhatikan, orang ini adalah menyadari siapa Yesus sebenarnya. Dia percaya siapa Yesus. Makanya ia kembali sambil memuliakan Allah atau Yesus. Sedangkan yang ke-9 orang, mereka kehilangan apa coba? Mereka kehilangan satu, tidak atau lupa berterima kasih, atau tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu siapa itu Yesus. Padahal sebelum disembuhkan, mereka berusaha untuk minta tolong kepada Yesus. Nah, yang menjadi pelajaran bagi kita, yang harus kita bahwa dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan adalah sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai seperti
yang 9 orang ini, mereka tidak peduli lagi dengan Yesus. Mereka hilang kesadaran bahwa siapa yang telah menyembuhkan mereka, siapa yang telah memulihkan mereka, siapa yang telah menyucikan mereka, siapa yang telah menolong hidup mereka. Artinya, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai seperti yang ke-9 orang ini. Yang dimana kalau kita aplikasikan, kalau kita bawa dalam kehidupan kita, yaitu ini berbicara di mana yang sebelumnya kita punya apa-apa, sebelum kita diberkati oleh Tuhan, sebelum kita menjadi orang yang sukses, kita tanpa disuruh datang ibadah pun, tanpa disuruh ke gereja oleh papa mama pun, kita harus kita punya semangat. Kita datang, kita berusaha supaya kita lebih awal datang. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh akan tangan kepada Tuhan Yesus. Setelah punya segalanya, setelah diberkati, setelah jadi orang yang sukses, lupa kepada Tuhan atau Yesus. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli lagi dengan siapa yang menolong kita, siapa yang telah memberkati kita. Nah, yang harus kita lakukan, yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lupa akan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, yaitu kita harus terus mengenali Yesus dan menanggapinya dalam hidup kita. Amin. Kita terus harus mengenali Yesus. Kita harus mau mengenal Yesus dalam hidup kita. Kita harus mau menanggapi apa yang, atau merespon apa yang telah Yesus buat dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu kita terus percaya bahwa Yesus sanggup menolong hidup kita. Amin. Yesus sanggup menyembuhkan kita. Yesus sanggup menyucikan kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang susah, yang sedang sedih, sedang sakit. Percaya hari ini, adik-adik akan disembuhkan oleh Tuhan. Adik-adik akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Adik-adik akan diberi pertolongan oleh Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya terus percaya. Percaya kepada Yesus. Percaya pertolongan Yesus. Percaya akan kesembuhan yang dari Yesus. Amin. Yesus sanggup lakukan, karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin bagi Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, yang kedua, setelah percaya, yaitu terus bersyukur. Terus bersyukur kepada Tuhan. Terus bersyukur dengan apa yang Yesus telah buat dalam hidup kita. Jangan lupa mengucap syukur. Jangan lupa mengucap berterima kasih. Seperti orang yang seperti orang yang kusta yang ke-9 itu, mereka tidak tahu mengucap syukur. Mereka ya bisa jadi sih karena mereka senang, karena mereka sukacita, karena mereka udah sembuh, wow gembira banget. Mereka lupa. Tapi dalam hidup kita, kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat ditolong oleh Tuhan, jangan sampai lupa mengucap syukur. Amin. Sukacita, wow, oke. Tapi jangan sampai lupa mengucap syukur kepada
Tuhan Yesus Kristus. Tetap mengucap syukur. Yang ketiga adalah memiliki keyakinan terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus. Amin. Yakin apa yang dikatakan oleh Yesus lewat firman Allah, lewat kebenaran firman-Nya, yakin akan digenapi dalam hidup kita. Hari ini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa kita pasti ditolong oleh Tuhan. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang kekurangan ditolong, dicukupkan oleh Tuhan. Percaya. Ya, satu percaya, kedua mengucap syukur, ketiga yakin. Amin. Semoga adik-adik di masa remajanya sampai kelak besar, dewasa, jadi orang tua, tetap terus percaya, tetap terus bersyukur, tetap terus memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman ini memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebenaran firman-Mu. Engkau telah mengajar kami supaya kami menjadi orang yang terus percaya, orang yang terus tetap mengucap syukur, orang yang terus memiliki keyakinan, yakin akan apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, kelas besar. Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau pelihara kami, dimanapun adik-adik sekolah minggu berada saat ini yang sedang mendengarkan atau menyaksikan video ini. Tuhan, Engkau melihat iman mereka. Mungkin mereka ada dalam keadaan sakit. Engkau sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Mungkin mereka ada dalam kesusahan. Tuhan tolong hiburkan mereka. Mungkin mereka ada di dalam kekurangan. Tuhan, Engkau cukupkan apa yang mereka perlukan. Mungkin mereka hari-hari ini melakukan yang salah di hadapan Tuhan atau di mata Tuhan. Melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sucikan kembali, Engkau pulihkan kembali, supaya kami semua adik-adik sekolah minggu yang ada, mereka tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka di dalam studi mereka, jadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhasil kelak. Kami berdoa buat mereka semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ditolong oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami akhiri kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.